Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Baik, jamaah, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, di maghrib yang mulia ini, di tempat yang barokah ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang tak terhitung. Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga pada kesempatan maghrib yang mulia ini kita dapat bermuajahah, kita tetap tertatap muka dalam majelis ilmu yang diberkahi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari tadi, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian, jalan kaki dari rumah menuju masjid, kemudian melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi, dengan majelis ilmu yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah terima semua itu sebagai amal kebaikan yang nantinya menjadi wasilah kita untuk menggapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatul udmanya, syafaat di hari kiamat kelak, di mana pada hari itu tidak ada syafaat satupun melainkan syafaat dari Allah. Salah satunya adalah syafaat melalui Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang layak, yang pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, oleh MC kita, bahwa pada kesempatan maghrib yang mulia ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang sebuah kitab yang mungkin namanya tak asing lagi di telinga kita, yaitu kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan ta'lim ya kita proses pembelajaran ya. Ta'lim adalah pembelajaran atau belajar, al-muta'allim adalah orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar. Maka dari dua kata yang dijadikan satu dengan susunan idhofah ini, ta'limul muta'allim, dapat kita ambil arti yang enak, yaitu adab-adab atau cara-cara menuntut ilmu bagi penuntut ilmu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji. Di mukadimah beliau, Syekh Az-Zarnuji ini menyampaikan keluh kesah beliau. Ya, beliau menyampaikan latar belakang beliau menulis kitab ini. Jadi beliau mengamati fenomena di sekitar beliau pada saat itu, bahwa kebanyakan thalabul ilmi, kebanyakan para penuntut ilmu itu mereka dapat ilmu tapi tidak bisa wala yasiluna au min manafi'ihi wa thamrati, tapi tidak bisa mengambil, memetik
buah dan manfaat dari ilmu yang telah ia peroleh. Jadi cuma pinter-pinter tok nanging boten saged ngamalke, boten saged dengan ilmu itu mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ya pinter tapi menceri wong-wong liyane. Nah, gitu. Nah, maka karena fenomena itu para penuntut ilmu yang dia itu belajar ilmu tapi dengan ilmunya itu tidak menjadikan dia lebih baik, justru malah dengan ilmunya itu menyalahgunakan dengan sewenang-wenang sehingga menimbulkan madorot yang besar bagi lingkungan sekitarnya, maka beliau membuat kitab Ta'limul Muta'alim ini sebagai panduan bagi para penuntut ilmu supaya tidak salah jalan dan tidak tersesat dalam para penuntut ilmu itu mencari ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung Bapak Ibu jamaah yang menyempatkan diri hadir di majelis ilmu ini untuk bersama-sama mengkaji tentang adab majelis ilmu. Karena suatu ilmu itu bisa dikatakan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat itu ketika kita mampu mengamalkannya, syukur-syukur mampu mengajarkannya kepada yang lainnya. Suatu ilmu dapat dikatakan ilmu yang manfaat ketika ilmu itu kita paham, kemudian setelah kita paham kita amalkan dan kita ajarkan, kita berikan manfaat dengan ilmu itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengawali pembahasan mengenai kitab Ta'limul Muta'alim ini, beliau Syekh Azhar Muji membuat satu pasal, satu bab tersendiri tentang keutamaan ilmu. Supaya apa? Supaya para penuntut ilmu itu semangat mencari ilmu. Jadi dijabarkan oleh beliau dulu tentang keutamaan ilmu sehingga para penuntut ilmu itu semangat untuk mencari ilmu itu. Salah satu khas di kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah beliau menyampaikan beberapa pasalnya itu. Di dalam pasalnya itu beliau sisipi dengan syair-syair. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak siap kita syair barengan? Siap ya? Nanti saya bacakan terlebih dahulu, Bapak, Ibu atau dan lain sebagainya bisa mengikuti. Nah, ini syairnya tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma. Sakit Bapak? Ayo sama-sama pelan-pelan. Ta'allam fa innal ilma. Yo, sendiri. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Zainun li ahlihi. Bisa satu bait tadi? Yuk sarang-sarang. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Nah, kita lanjut bait kedua. Wa fadlun wa unwanun. Yuk monggo. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Likullil mahamidi. Yuk bait kedua sama yang pertama bareng-bareng. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Saged? Nah, ayo diulang-ulang lagi. Wahid isnani salasa. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi.
baru 2 bait. Ada 4 bait lagi, ada 2 bait lagi berarti. Yuk sama-sama saya dulu, nanti Bapak bisa mengikuti. Wa kun mustafidan kulla, monggo. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, yaumin ziyadatan. Yo bait kali yang terakhir yang keempat, minal ilmi wasbah fi, minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, buhuril fawaidi. Nah, ada 4 bait. Kita baca sareng-sareng dari bait pertama sampai keempat, nanti kita kaji baitnya itu isinya apa. Yuk, setunggal kalih tiga. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Emang syair niku susah Bapak-bapak. Ya, apalagi syair itu biasanya melenceng, menyimpang dari kaidah bahasa Arab yang benar. Biasanya syair itu melenceng dari kaidah nahwu shorof, kaidah bahasa Arab yang benar. Sesuka-sukanya yang buat syair itu. Nah, mungkin alhamdulillah dapat inilah apa nadanya lah. Gitu, nggak penting bisa kayak gitulah apa. Meskipun nggak bisa Arabnya, gitu. Nah, pelan-pelan. Insya Allah setiap kita pertemuan nanti kita akan mengulang-ulang lagi syair-syairnya itu supaya bisa selain tahu ya bisa ada yang dipamerkan nanti ke rumah lah. Allah gitu, langsung ke hadapan anak-anaknya atau cucu-cucunya gitu, nggak bapak-bapak ya. Kita kaji satu persatu kata per kata dari syair di Muqaddimah tentang keutamaan ilmu dalam kitab Ta'alimul Muta'allimin. Ta'allam fa innal ilma. Nah, ini kata beliau ta'allam. Ta'allam itu artinya belajarlah kalian. Belajarlah kamu semuanya. Nah, ini fi'il amr. Ta'allam, belajarlah kamu semuanya. Dong ngajiyo kue kabeh. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun. Zainun perhiasan. Yang namanya perhiasan kalau dilihat mata indah mboten Bapak? Indah. Enak mboten dipandang mata? Enak. Zainun perhiasan. Perhiasan kangge sinten, untuk siapa? Li ahlihi, untuk yang memilikinya. Untuk orang yang punya ilmu. Ta'allam, belajarlah kalian semuanya. Fa'innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu zainun, perhiasan. Li ahlihi, untuk si yang punya ilmu itu. Maka kalau kita lihat di masyarakat kita, mesti orang yang berilmu dihormati. Leres mboten? Leres. Apalagi kiai atau mungkin ustadz yang dia itu bisa menjaga muruahnya, bisa jadi teladan, pasti sangat-sangat dihormati oleh masyarakat di sekitarnya. Ditokohkanlah bahasanya gitu nggih. Disepuhke. Karena indah orang yang punya ilmu, dan dengan ilmunya itu dia bisa mengamalkan dan bisa memberikan manfaat kepada selainnya, itu dirasa orang sangat-sangat indah. Perhiasan bagi yang memilikinya. Maka ini nasihat untuk kita semuanya, belajar dan belajar. Apalagi di zaman sekarang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, zaman serba mudah. Ya, kita dimudahkan dengan yang namanya internet, dengan gadget yang ada di tangan kita masing-masing. Belajar sekarang itu tidak hanya berkutat, tidak hanya di bangku sekolah maupun perkuliahan,
Tapi dimanapun dan kapanpun kita bisa buka gadget, internet, YouTube, cari kajian, belajar. Insya Allah tambah ilmu. Dengan kita tambah ilmu, kita akan jadi orang yang bijak dalam menyikapi persoalan hidup, insya Allah. Ya. Karena memang kalau kita perhatikan problematika umat Islam sekarang, umat Islam banyak, tapi mereka terbelakang soal pendidikan. Sehingga dengan jumlah mereka yang banyak, sementara otaknya kosong, itu gampang sekali diadu domba. Gampang sekali diombang-ambingkan sana sini. Maka benar kata Nabi, umatku di akhir zaman kelak itu banyak jumlahnya, tapi mereka bagaikan buih di lautan, gampang diombang-ambingkan ke sana kemari. Di sana disumut satu, sini sumut, tukaran. Padahal sama Islam, akidahnya sama-sama beriman kepada Allah dan 6 rukun iman itu. Tapi kok diadu sedikit aja langsung, sampai perang lah atau sampai bunuh-bunuhan lah, na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan yang lainnya yang bukan sesama saudaranya malah akur, kan kebalik. Ya, harusnya kita orang Islam itu berlemah lembut kepada sesamanya, kepada sesama Islam, dan keras. Ya, maksud keras di sini adalah kalau orang selain Islam itu memerangi kita, seperti katakanlah Israel, kita harus keras, tegas. Ya. Jangan sampai malah disowani. Kan dulu ada berita itu 4 pemuda sowan ke Israel. Ngopo ya? Saudara-saudaranya dibantai habis-habisan malah sowan. Nah, kan? Pernah baca beritanya Bapak-bapak, Ibu? Pernah ya? Tuh. Pentingnya kita umat Islam sekarang itu menuntut ilmu, belajar supaya kita itu punya pendirian, tidak mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam, tidak mudah dipecah belahkan oleh musuh-musuh Islam. Kita lanjutkan bait kedua. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Jadi belajarlah kalian karena sungguhnya ilmu itu perhiasan bagi yang memilikinya. Selain perhiasan, ilmu juga wafadlun, kemuliaan, keutamaan bagi yang memilikinya. Wa unwanun, dan unwan, simbol, tanda, likulil mahamidi, untuk segala sesuatu yang terpuji. Insya Allah orang yang berilmu itu seluruh dirinya penuh dengan hal-hal yang terpuji. Karena dia ketika mau beramal, ketika mau ngomong, ketika mau berinteraksi dengan sesamanya, itu pasti dengan ilmu dulu. Beda antara ngomongnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jauh-jauh beda. Ya, biasanya kalau orang yang kurang ilmunya itu mudah sekali berkata-kata seenaknya sendiri, berkata-kata yang tidak senonoh. Berbeda dengan orang yang berilmu, dia akan berusaha bagaimana dia bisa menyampaikan argumentasinya, bisa menyampaikan unek-uneknya tanpa mencelakai atau tanpa menyakiti orang-orang yang mendengarkannya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Wa kun, kita masuk bait ketiga, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun, dan jadilah kalian, dan jadilah kamu mustafidan, orang yang senantiasa mendapatkan sesuatu. Ya, jadilah kamu orang yang senantiasa memperoleh sesuatu, kulla yaumin, setiap hari. Apa sesuatu itu? Ziyadatan, tambahan, minal ilmi, dari ilmu. Jadi kita sebagai umat Islam, apalagi di
sabdakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa dari umatku yang dia itu menempuh jalan menuntut ilmu, maka baginya akan Allah mudahkan jalan ke surganya. Maka sudah seyogianya kita setiap hari itu harus belajar. Jangan sampai satu hari terlewat dari kita sementara tidak ada ilmu yang kita dapatkan pada satu hari itu. Ya, maka pesan dari Syekh Azhar Nuji selaku pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadilah kamu orang yang setiap hari itu bisa memperoleh tambahan ilmu terus. Ya, tadi saya sampaikan di awal, zaman sekarang serba mudah. Ya, kita buka mau nyari apa, tentang apa, kajiannya siapa, buka YouTube, buka medsos kita, insya Allah dapat. Kita dengarkan itu, kita ambil ilmu itu, kita serap ilmu itu. Maka insya Allah tanpa satu hari pun kita terlewatkan tanpa kita mendapatkan ilmu di dalamnya, di dalam satu hari itu. Nah, syukur-syukur selain mendengarkan, membaca buku juga penting. Karena memang apalagi anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman now Gen Z itu karena sudah kecanduan yang namanya HP, scroll terus, nggak bisa konsen lama. Baca sedikit tuh sudah pusing, nggak kuat. Baru baca 5 menit sudah buyar konsentrasinya. Mungkin ini dirasakan bapak-bapak, ibu-ibu, guru itu mesti merasakan seperti itu. Nah, karena emang gadget itu ya bisa kita bilang senjata bermata dua lah. Di satu sisi bisa memberikan hal-hal yang manfaat, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa memanage itu dengan sebaik-baiknya, justru hal-hal negatif lah yang akan menimpa yang mempunyai gadget itu, yang menggunakan HP tersebut. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ya. Tadi kita diminta untuk setiap hari belajar harus ada tambahan ilmu yang kita dapatkan. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan selamilah, berenanglah kita semuanya, berenanglah kalian semua fi buhuril fawaidi, di lautan-lautan faidah, lautan-lautan ilmu. Nah, apalagi di sini ada pondoknya, Mas. Nah, mungkin bapak-bapak juga yang punya anak, alhamdulillah dipondokkan, ya, itu satu aset yang sangat berharga, ya. Dimana insya Allah lah kalau anak itu sudah masuk pondok, tiada waktu yang terlewat dari anak itu kecuali seluruhnya adalah berfaedah, seluruhnya adalah bermanfaat. Gimana nggak manfaat? Bangun tidur, tahajud, doakan orang tuanya di rumah, istighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Setelah tahajud subuhan tahfidz tahsin. Setelah itu pagi sekolah, pulang sekolah tahfidz lagi. Insya Allah lah itu satu aset yang sangat berharga. Nah, mungkin kalau diri kita secara pribadi belum bisa senantiasa berkecimpung dengan ilmu, mungkin sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada yang PNS, ada yang mungkin petani, ada yang mungkin apa yang lainnya, sehingga katakanlah Ustaz wis pegel kabeh wae, paling mulai maghrib mulai surup, tutup omah ya kesel, tinggal turu istirahat. Piye mau belajar tatap ya, maka insya Allah lah kalau kita punya anak, itulah aset kita. Meskipun diri kita katakanlah fokus untuk bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah, tapi dengan kita memberikan nafkah untuk anak yang senantiasa menuntut ilmu, kita dapat bagiannya itu sendiri. Ya, apalagi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang
sampai dari rumah tadi pulang kerja capek-capek sampai menyempatkan hadir di masjid ini menuntut ilmu, itu kan luar biasa sekali. Oke. Sudah perjalanan dari rumah ke sini, langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa, masuk masjid sholat jamaah 20 derajat pahalanya, ditambah majelis ilmu, di mana dalam majelis ilmu kita dipayungi oleh sayapnya para malaikat, bahkan sampai hatta ikan-ikan di lautan itu bersolawat mendoakan untuk orang yang senantiasa menuntut ilmu. Apa enggak begitu banyak pahala yang kita dapatkan dari sejak kita dari rumah berangkat ke sini sampai kita ikut kajian ilmu di malam hari ini. Nah, maka alhamdulillah, insya Allah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, ya, memberikan kita kedawaman, ya, konsistenan untuk senantiasa beribadah, beramal soleh dan menuntut ilmu. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama di pasal tentang keutamaan ilmu. Ya. Jadi kita perlu belajar setiap hari, kita perlu menambah ilmu, disempet-sempet lah. Meskipun enggak banyak enggak apa-apa. Ya. Karena tadi ilmu sungguh luar biasa keutamaan dan kemuliaan ilmu itu bagi yang memilikinya. Baik. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau Syekh Az-Zarnuji ini menyampaikan tentang keutamaan ilmu, beliau juga menyampaikan satu perkataan, satu asar dari sahabat bernama Ali bin Abi Thalib, ya, saudara sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, ini juga syair lagi. Nah, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa menyanyikan bareng-bareng. Nah, untuk malam hari ini biar saya sendiri. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ammajmu'i habibayani dakain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulbi zamani. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib, alala, ya, ketahuilah, ketahuilah kalian semuanya, ketahuilah kita semuanya, la tanalul ilma, kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu, kalian itu tidak bisa memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Kita semuanya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak bakal dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika ammajmu'iha bibayani. Ya, ini kata Syekh Az-Zarnuji, akan aku beritahukan kepadamu 6 hal tadi secara ringkas. Yang pertama, 6 hal tadi adalah zakain. Zakain itu kecerdasan. Ustaz, kecerdasan kan tidak semua orang punya yang namanya kecerdasan. Kadang kan ada orang yang katakanlah terlahir kemampuan daya pikirnya itu pas-pasan. Jadi zakain di sini tidak melulu kita artikan kecerdasan, tapi zakain di sini adalah akal pikiran yang sehat. Selama seseorang itu punya akal pikiran yang sehat, tidak gila atau tidak hilang ingatan, insya Allah dia bisa mendapatkan yang namanya ilmu. Alhamdulillah di sini sehat semua, nggak akal pikirannya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Insya Allah ilmu akan kita dapatkan dengan modal pertama, yaitu akal pikiran yang sehat. Maka menjaga kesehatan tubuh supaya tetap fit itu penting, ya. Apalagi mungkin anak-anak sekolah itu, kalau malam begadang, ya mesti esok ngantuk. Ini ya mau dapat ilmu kalau
tidur di kelas malah ngantuk, kan nggak bisa. Maka pikiran harus fit, tubuh harus fit, dan semuanya harus fit. Baik, itu yang pertama, dakain. Kemudian yang kedua, wahirsin. Kita tidak akan mendapatkan ilmu dengan 6 hal. Yang pertama, akal pikiran yang sehat. Yang kedua, hirsun, semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Gak mungkin kita mendapatkan ilmu dengan leha-leha, gak mau bersusah payah, turu tok, melumpurak kayak gombal, itu gak bisa. Nah, gak mungkin ilmu itu datang kepada orang-orang seperti itu. Orang yang malas-malasan tuh gak mungkin, gak mau ilmu itu nemplok ke orang-orang yang malas-malasan. Ada satu mahfudat atau satu pepatah Arab mengatakan al-ilmu, kata beliau, al-ilmu la yu'tika kullahu hatta tu'tiyahu kullaka. Kurang lebih artinya al-ilmu, ilmu itu la yu'tika kullahu, tidak akan memberikan ya sedikit dirinya kepada dirimu, hatta tu'tiyaka kullaka, hatta tu'tiyahu kullaka, sampai dirimu itu memberikan seluruh dirimu untuk ilmu tersebut. Ilmu tidak akan memberikan sedikit dirinya untuk dirimu, sehingga atau sampai dirimu itu mau memberikan seluruh tubuhmu itu untuk ilmu. Orang kita sudah totalitas aja yang kita dapatkan ilmu cuma sedikit, apalagi ini nggak totalitas, nggak sungguh-sungguh, gimana ilmu akan bisa kita dapatkan? Maka harus hirsun, harus juhdun, harus sungguh-sungguh, betul-betul harus semangat yang tinggi. Ada salah seorang Syekh Abdurrahman As-Sadhan, beliau pernah mengatakan, di zaman sekarang ini kita tidak kekurangan guru. Guru sangat banyak sekali. Di zaman sekarang ini juga kita tidak kekurangan buku. Buku sangat banyak. Beda dengan zaman para ulama kita dulu. Buku itu, wah, katakanlah mau nyari satu hadis itu sampai jalan kaki dari satu negara ke negara yang lain. Zaman sekarang mudah sekali, kita mau nyari buku apa, tinggal ketik, di download di Google. Katakanlah kitab Sahih Bukhari PDF, download, langsung dapat kita. Emang betul zaman sekarang kita tidak kekurangan guru, kita tidak kekurangan buku. Tapi kita hanya kurang satu hal, yaitu apa? Semangat juang yang tinggi dalam menuntut ilmu. Itu PR anak-anak zaman sekarang itu. Semangat menuntut ilmunya kurang. Kalau saya pribadi, menurut saya pribadi, opini saya pribadi, kalau saya perhatikan semenjak ujian nasional itu dihilangkan, kayaknya anak-anak itu, wah, kayak nggak ada gregetnya gitu. Lulus orang ujian nasional, nggak ada yang ditakuti. Jadi mereka itu nggak ada yang cambuk bagi mereka yang memaksa mereka untuk belajar. Semenjak ujian nasional dihapuskan, itu menurut opini saya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau kurang setuju silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, karena saya berkata pada diri saya sendiri ketika ada ujian nasional itu kayak emang harus belajar dan takut kalau nanti nggak lulus. Malu nanti gimana sekolahnya, malu nanti kumpul dengan adik kelasnya, nah, seperti itu. Kita sampai jam berapa bapak-bapak? Isya ya? Oh, sampai Rabu benar. Insyaallah. Ya, baik. Yang pertama akal pikiran yang sehat, dakaun. Yang kedua hirsun, semangat yang tinggi. Kemudian yang ketiga wastibarun, sabar. Mosok nutut ilmu kok gerusa-gerusu, ora sesithik nesu, ora sesithik mutung, ya ora bakal iso lah. Harus sabar. Nutut ilmu sabar, berproses. Namanya ta'allam, namanya belajar. Ya. Kalau kita ambil katanya ta'allama ya ta'allamu, belajar itu punya arti tadarus, berproses. Nah, nggak mungkin kalau kita belajar nggak berproses, ujuk-ujuk mak berduduk pintar, nggak mungkin. Butuh yang namanya
kesabaran dalam menjalani proses-proses itu. Nah, itu yang ketiga, sabar. Yang keempat, bulghah. Wa bulghatin. Bulghah itu modal. Belajar butuh modal. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tat pengen nyekolahke anak sekolah gratis ono ora tat? Masa pengen dapat ilmu ora modal iki piye ya? Harus butuh modal. Ya. Gimana beli bukunya, beli seragamnya, itu kan butuh modal semuanya. Ulama kita dulu naik onta bawa bekal yang banyak, ya. Kalau zaman sekarang bisa kita hitung bensinnya itu juga modal, ya. Emang menuntut ilmu itu nggak ada yang namanya gratis, harus bermodal. Nah, kalau gratisan ya gimana ya? Apalagi zaman sekarang kan susah ekonomi gitu bapak-bapak ya, yang mungkin dah berkeluarga. Kalau saya sendiri belum berkeluarga, jadi nggak tahu gimana ekonomi itu. Nah, baik, apalagi guru-guru, masa guru-guru nggak dikasih makan. Guru juga manusia, bukan malaikat, bukan robot gitu. Wah, harus dikasih makan juga loh. Oke. Guru harus ikhlas. Nah, kasihan kalau gitu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, irsyadu ustadin, petunjuk dari guru. Ini perlu kita garis bawahi. Ustaz, ada temanku atau mungkin tetanggaku itu bisa servis ini otodidak, belajar sendiri. Iya, kalau urusan ilmu dunia otodidak gak masalah. Tapi untuk ilmu agama harus berguru dengan seorang guru. Karena agama itu perlu sanad. Gak mungkin kita, awakmu sholat takbir ngono kuwi sapa sing ngajari? Aku belajar dhewe. Kan gak mungkin. Ibadah kita itu harus didasarkan ilmu, dan mana ilmu itu harus ikut sampai Nabi. Ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan. Nah, karena syarat sah ibadah salah satunya adalah ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Kita sholat tapi ilmu yang kita dapatkan otodidak, belajar sendiri, nggak punya guru. Nah, gimana itu? Gimana kita mau validasi, mau cross check bahwa ilmu kita itu sampai ke Rasul atau enggak? Dan memang kurangnya kita di Muhammadiyah seperti itu, bapak-bapak. Sanad keilmuan di Muhammadiyah itu sangat, kalau saya rasakan kurang, ya, kurang. Nah, kita belajar kitab ta'lim. Awakmu belajar karo sapa? Karo guru iki karo sapa? Arti. Itu emang kurangnya kita di Muhammadiyah. Pelan-pelan kita perbaiki. Insyaallah lah kita husnudon. Insyaallah guru-guru kita, guru-guru yang insyaallah guru-guru kita adalah orang-orang yang menuntut ilmu dengan keras, dengan guru-guru mereka sebelumnya. Ya, emang kurangnya kita situ, menghafal sanad keilmuan tuh, ya itu tetap nyambung. Nah, yang terakhir, watuli zamanin, butuh waktu yang lama. Ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai mbah-mbah, bapak-bapak pun umur berapa lagi? 50, 60 tetap belajar. Nah, kan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan sampai masyaallah. Padahal ya umur Nabi kita 60 sampai 70 itu bonus dari Allah. Maka alangkah baiknya digunakan dengan sebaik-baik. Mungkin ini bapak-bapak yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari kitab Ta'limut Ta'lim. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau memang masih ada, saya ingin memadukan dengan kitab satunya lagi, Tadhkiratus Sami' namanya. Nah, kita padukan dua kitab ini supaya nanti bisa semakin lengkap ilmu yang kita dapatkan dan semakin mengenai insyaallah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum, syukron ala husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.